warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Eva Rohma. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD kelas D 2022 dengan MPM 220 40 11 40 138 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview materi pada pertemuan kedua, keempat, dan kelima mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Boman Swadu. Apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya diproses guna melatih para siswa berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. PKN pada saat pemula atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa identitas diri. Misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi, identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan
identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Demikian pengertian identitas nasional secara etimologis. Bangsa Indonesia memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa. Lebih dari 700 suku bangsa yang telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata national atau Inggris yang berarti bahasa bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nasional atau bangsa. Jenis-jenis integritas mencakup 1. Integritas bangsa, 2. Integritas wilayah, integritas nilai, 4. Integritas elit massa, dan 5. Integritas tingkah laku. Dimensi integritas mencakup integritas vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integritas meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Model integritas yang berlangsung di Indonesia adalah model integritas Imperium Majapahit, model integritas kolonial, dan model integritas nasional Indonesia. Pengembangan integritas dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, ketiga, kemampuan lembaga-lembaga politik, keempat, ideologi nasional, dan kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Integritas bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persekutuan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.